Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Mudah-mudahan pada pertemuan kedua kali ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang sistem informasi dan sistem informasi. Setelah Anda mengikuti materi ini, diharapkan kalian memahami pengertian sistem, memahami pengertian informasi, selanjutnya memahami pengertian sistem informasi. Setelah Anda paham ketiga kompetensi ini, Anda bisa mengikuti evaluasi berulang-ulang. Konsep dasar sistem. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar sistem, saya ingin membuat ilustrasi yang berhubungan dengan konsep dasar sistem. Kalau Anda membeli sebuah sepeda, tetapi tidak ada rodanya, maka sepeda itu tidak akan berfungsi. Dengan kata lain, sepeda tersebut tidak dapat dikatakan suatu sistem, karena masih ada komponennya yang kurang. Karena definisi sistem adalah sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Arti dari kesatuan adalah terdiri dari subsistem atau bagian-bagian yang utuh. Terdiri dari bagian-bagian yang berfungsi semua komponennya. Itu yang dimaksud dengan satu kesatuan. Definisi sistem menurut Profesor Jogianto Hartono PhD, beliau mengatakan, suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jaringan adalah kumpulan dari bagian-bagian atau kumpulan dari komponen-komponen untuk mencapai satu tujuan. Dan prosedur menurut Richard Nichol adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal, artinya tulis-menulis, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam suatu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi. Semua sistem mempunyai maksud. Dan maksud di sini, ketika maksud ya adalah skupnya lebih luas, maka bisa disebut dengan goal. Sedangkan ketika maksud dari sistem itu skupnya lebih kecil, disebut dengan objektif atau sasaran. Seperti misalnya sistem bisnis, maka istilah goal lebih tepat diterapkan. Untuk sistem akuntansi atau sistem yang lain yang merupakan bagian atau subsistem dari sistem bisnis, maka istilah objektif atau sasaran yang lebih tepat. Karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen atau subsistem, batasan sistem, atau disebut juga boundaries, lalu penghubung sistem disebut interface, selanjutnya ada lingkungan luar, ada masukan, pengolahan, proses, dan keluaran. Selanjutnya ada sasaran, dan tujuan, atau disebut juga dengan goal. Komponen sistem, suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama, membentuk suatu kesatuan. Setiap sistem, tidak peduli betapa kecilnya sistem tersebut, selalu mengandung komponen atau subsistem-subsistem. Sebagai misal, sistem akuntansi dapat berdiri dari beberapa subsistem,
yaitu subsistem akuntansi penjualan, subsistem akuntansi pembelian, subsistem akuntansi penggajian, subsistem akuntansi biaya. Suatu sistem dapat mempunyai suatu sistem yang lebih besar yang disebut dengan suprasistem. Ada yang dinamakan dengan subsistem. Bagian yang paling kecil ada subsistem, selanjutnya sistem, suprasistem, dan supra dari suprasistem. Sebagai contoh, sistem akademik dan kesiswaan adalah termasuk ke dalam subsistem karena berada di bawah sistem sekolah. Dan sistem sekolah berada dalam sistem dinas pendidikan provinsi. Jadi sekolah adalah termasuk ke dalam sistem, dan di atasnya lagi yang skupnya lebih luas adalah suprasistem. Dinas pendidikan provinsi termasuk ke dalam suprasistem. Dan yang lebih supra dari suprasistem adalah Kemdikbud. Karakteristik yang kedua setelah subsistem adalah boundary atau batasan sistem. Merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau lingkungan luarnya. Batasan suatu sistem menunjukkan ruang lingkup atau skup dari sistem tersebut. Misalkan ini sisi informasi akademik, ini sisi informasi kesiswaan. Sisi informasi akademik mempunyai skup atau batasan pengerjaannya. Pengerjaan sisi informasi akademik jangan sampai mengerjakan sisi informasi kesiswaan. Jika sisi informasi akademik mengerjakan sisi informasi kesiswaan, artinya terjadi overlapping karena melewati batasan sistem, sehingga terjadi duplikasi data dan sistem tidak akan berjalan seperti yang diharapkan. Karena sistem adalah suatu kesatuan, maka output dari subsistem A harus menjadi input subsistem B. Yang ketiga adalah interface atau penghubung sistem. Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini, memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran output dari subsistem akan menjadi masukan input untuk subsistem yang lain dengan melalui interface atau penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem yang lainnya membentuk satu kesatuan. Yang keempat adalah batasan luar sistem atau environment, yaitu apapun yang di luar batasan sistem atau subsistem yang mempengaruhi suatu sistem adalah disebut lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat bersifat merugikan. Lingkungan luar yang menguntungkan merupakan energi dari sistem, dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, maka akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Yang kelima adalah input, masukan sistem, adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan ini dibagi dua. Yang pertama ada masukan maintenance input, yang kedua adalah signal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sedangkan signal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh, di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputernya. Dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi. Yang keenam adalah proses pengolahan sistem, yaitu suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolahan yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi akan mengolah masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan keuangan dan laporan-laporan lain yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya adalah output. Keluaran sistem adalah hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Misalkan, untuk sistem komputer, panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna dan merupakan hasil dari sisa pembuangan.
Sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah sasaran sistem. Suatu sistem ini mempunyai tujuan atau disebut juga dengan goal atau sasaran, disebut juga dengan objektif. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan. Klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang. Di antaranya, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak, abstraksi sistem, dan sistem psikal sistem. Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Misalnya, sistem teologi, yaitu sistem yang berupa pemikiran-pemikiran hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang secara fisik, misalnya sistem komputer, sistem akuntansi, sistem produksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan atau human-made system. Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, sistem perputaran bumi. Sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin disebut dengan human machine system. Atau ada yang menyebut dengan man-machine system. Sistem informasi merupakan contoh dari man-machine system karena menyangkut penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia. Yang ketiga, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu atau disebut deterministic system dan sistem tak tentu atau disebut probabilistic system. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti, sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sistem komputer adalah contoh dari sistem tertentu yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program yang dijalankannya. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang terakhir, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup atau closed system dan sistem terbuka atau open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut campur dari pihak luar. Secara teoritis, sistem tertutup ini tidak ada. Tetapi kenyataannya, tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah secara relatif tertutup dan tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Karena sifatnya terbuka dan terpengaruh oleh lingkungan luarnya, maka suatu sistem harus mempunyai sistem pengendalian yang baik. Sistem yang baik harus dirancang sedemikian rupa, sehingga secara relatif tertutup, karena sistem tertutup akan bekerja secara otomatis dan terbuka hanya untuk pengaruh yang baik saja.